Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah Jumat Agung. Mari kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor yang pertama, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita kembali menghayati tentang ajaran kasih. Mengapa dalam setiap ibadah kita senantiasa menghayati tentang kasih, agar supaya dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita dimampukan untuk memberi keteladanan kasih. Ajaran kasih terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati tentang ajaran kasih ini dan kita mengintrospeksi diri kita, tentu ada banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan ajaran kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Saya persilahkan warga jemaat untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Saat teduh bagi kita semua. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kehadiran kami
di rumah kami, di gereja, di tengah-tengah masyarakat ini, kehadiran kami tidak membawa cinta kasih-Mu. Melalui ajaran kasih yang boleh kami hayati dalam 1 Korintus 13, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mampukan kami, agar supaya kami dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami mengaku dosa dan mohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon ajaran tentang kasih ini dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menerima akan kebenaran sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyatu di dalam doa. Bapa di surga, dalam ibadah Jumat Agung ini, kami anak-anak-Mu akan menerima kebenaran sabda-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Dan kiranya Roh Kudus mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami akan bersama-sama menerima kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada ibadah Jumat Agung pada saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-19. Silakan yang membawa Alkitab dibuka dalam Yohanes 19. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yohanes 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia juga jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah
Aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Berbahagia kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung ini diterangi dengan tema menguasai diri dan jadilah tenang. Menguasai diri dan jadilah tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beribadah di Jumat Agung, kita menghayati bagaimana derita dan kematian Tuhan Yesus. Ketika kita menghayati akan derita dan kematian Tuhan Yesus, maka kita diingatkan sebuah proses pengadilan yang begitu sangat kecil. Pengadilan yang kemudian tidak sedikit pun memandang manusia Yesus. Dan ketika kita juga menghayati peristiwa-peristiwa di mana Yesus menderita dan pada akhirnya disalibkan, ada banyak hal peristiwa itu yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengadilan kepada Yesus dilakukan baik pada pengadilan agama yang kita sebut sebagai pengadilan Sanhedrin. Yesus dituduh menghujat nama Allah. Pengadilan juga dilakukan kepada Yesus di hadapan Pilatus, gubernur Romawi. Pengadilan juga dilakukan di hadapan Herodes, dan pada akhirnya dikirim lagi kepada Pilatus. Ada banyak tuduhan-tuduhan di sana. Dalam pengadilan agama, Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah, sebab Yesus memandang dirinya sebagai anak Allah. Yesus memandang dirinya sebagai Mesias. Di hadapan pengadilan Pilatus, Yesus dituduh pemberontak. Yesus dituduh melakukan tindakan makar melawan pemerintah kekaisaran Romawi. Yesus
difitnah, telah melarang orang-orang untuk membayar pajak. Yesus difitnah, dituduh mengaku-ngaku diri sebagai raja secara politik. Ini yang terjadi, baik itu di pengadilan Pilatus maupun pengadilan Herodes. Katakanlah kita dapat membaginya dua, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di hadapan rakyat Yesus dibandingkan dengan Barabas, seorang penjahat besar. Dan ketika rakyat yang dulu menerikan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dari tempat yang maha tinggi, berubah seketika menjadi salibkan dia, salibkan dia. Luar biasa. Ini disebabkan oleh karena provokasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama luar biasa. Provokasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama tidak hanya terjadi pada rakyat, tetapi juga dilakukan di dalam pengadilan. Yang seharusnya pengadilan itu mendatangkan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sungguh sidang pengadilan itu menjadi sidang yang paling tercela dalam sejarah. Dan itu terjadi, dialami oleh Yesus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, mengapa pengadilan itu menjadi tercela? Karena dalam pengadilan itu mereka tidak menguasai diri, mereka tidak tenang, mereka mudah menuduh tanpa fakta. Dan kalau kita lihat dalam pengadilan agama, justru apa yang dituduhkan, apa yang diputuskan kepada Yesus melebihi kekuasaan Allah. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kewenangan pengadilan agama itu lebih tinggi dari Allah? Ini yang kemudian kita pandang bahwa mereka tidak menguasai dirinya, mereka tidak eling, mereka tidak tenang, mereka mudah untuk menuduh orang lain tanpa fakta. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dan penyiksaan Yesus itu sungguh sangat sadis. Yesus mengalami derita yang luar biasa. Mahkota duri yang ditempatkan di kepala Yesus adalah simbol penghinaan. Dan tentu kita tahu betapa sakitnya ketika duri-duri itu menancap di kepala Yesus. Yesus diludahi, Yesus dicambuk, Yesus diseret dan disesah sedemikian rupa sehingga kemanusiaannya ditelanjangi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita, menguasai diri dan jadilah tenang. Dalam konteks kita di Indonesia saat ini, tema ini sangat
relevan. Bapak Ibu Saudara, kita memahami bahwa budaya Indonesia adalah budaya yang santun, dan kehidupan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki karakter sopan santun, penuh dengan kelembutan, berbicara memakai waton, berbicara memakai dasar, berbicara memakai prinsip, dan mengungkapkan segala sesuatunya dengan tidak menciderai orang lain. Itu budaya kita Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, budaya semacam ini bisa saja mengalami pergeseran kalau kemudian di dunia maya seringkali kita melihat sesuatu kenyataan bahwa caci maki, nyinyir, fitnah dan seterusnya itu kemudian diungkap sedemikian rupa melalui bahasa-bahasa yang sangat kasar, bahasa-bahasa yang menjijikkan, bahasa-bahasa yang kemudian menciderai kemanusiaan. Pertanyaannya, mengapa kok bisa begitu? Karena mereka tidak menguasai diri. Karena mereka tidak menjadi orang yang tenang. Nah, karenanya dalam menghadapi permasalahan apapun kita harus menguasai diri kita. Kita harus menjadi tenang. Ayo menguasai diri. Ayo tenang, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah nyinyir, jangan mudah menghakimi, jangan mudah mencela, jangan mudah mendiskriminasi, dan jangan merendahkan yang lain. Budaya itu yang terus harus kita hidupi, yaitu budaya sopan santun. Bapak Ibu Saudara, kalau budaya itu terus kita hidupi, budaya santun itu kita hidupi, maka relasi kita dengan yang lain akan menjadi relasi yang sehat, relasi yang baik, relasi yang menghidupkan, bukan relasi yang mematikan. Ingat loh, teologi Kristen itu teologi kehidupan, bukan teologi kematian. Jikalau kita mencaci maki dan caci maki itu menjadi budaya, maka kita telah mencipta teologi kematian. Nah, disitulah kemudian Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan begitu kejinya, begitu tercelanya pengadilan dan penghakiman, baik yang dilakukan oleh pengadilan agama, baik yang dilakukan oleh pengadilan negara, maupun yang dilakukan oleh rakyat. Jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Maka resepnya supaya itu tidak terjadi, ayo kita hidupi, ayo kita tumbuh kembangkan hidup dengan berkarakter sopan santun. Ayo kita menjadi orang yang menguasai diri. Ayo kita menjadi orang yang tenang dalam menghadapi segala perkara. Selamat menghayati hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur atas firman yang boleh kami hayati bersama, yang mengingatkan kepada kami akan begitu tercelanya pengadilan agama, pengadilan negara, maupun pengadilan yang dilakukan oleh rakyat atas diri Yesus Kristus. Melalui peristiwa itu, Tuhan mengingatkan kepada kami agar supaya kami menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang menguasai diri, orang-orang yang dapat menghidupi budaya sopan santun. Mampukan kami untuk mewujudkan hal yang baik di negeri ini, agar dalam setiap relasi dengan kami, dengan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, relasi kami adalah relasi yang saling menghidupi. Relasi kami adalah relasi untuk mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami juga mengingat setiap warga jemaat GKJ Cakraningrat, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Cukupkan kehidupan keluarga mereka, berkati setiap orang tua untuk dapat mendidik, mendampingi anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menunjukkan baktinya terhadap orang tua dengan takut akan Tuhan, sehingga anak cucu menjadi pohon zaitun di tengah-tengah keluarga warga jemaat GKJ Cakraningrat. Kami memohon berkat Tuhan agar supaya pandemi virus corona ini segera berlalu, dan mampukan kami untuk dapat menguasai diri kami, mampukan kami untuk menjadi orang yang lebih tenang, sehingga tidak diselimuti oleh kekalutan dan ketakutan, namun kami menghadapi semuanya itu dengan akal sehat. Kami menghadapi semuanya itu dengan hikmat Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini, juga Tuhan sendiri yang menolong agar setiap usaha-usaha untuk mencegah meluasnya pandemi virus corona ini benar-benar dapat cepat segera dapat diatasi. Dan biarlah melalui penyertaan Tuhan, pemerintahan dimampukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini dengan tenang dan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami tidak menyerahkan kehidupan kami seutuhnya, baik keluarga, gereja, dan kehidupan kami di tengah masyarakat, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan sebagai pujian penutup kita dalam ibadah di Jumat Agung ini dengan pujian dari PKJ 2 baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menghayati akan kebenaran sabda Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh pandu puji kita. Dipersilakan. Terima kasih, sebuah lagu pujian Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Penyertaan Tuhan memampukan saudara untuk dapat menguasai diri dan hidup menjadi lebih tenang. Amin. Salam damai. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berakhir beribadah. Kita menjalani kehidupan dengan penuh iman dan pengharapan. Selamat menghayati Jumat Agung dan kiranya bermakna bagi kehidupan kita untuk dapat menguasai diri dan hidup menjadi lebih tenang. Tuhan memberkati. Amin.